Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua. Pertemuan pertama ya teman-teman ya. Apa? eh, Pertemuan pertama 2026 malah terpaksa daring nih. Ini bukan karena saya cuti teman-teman ya. Dan tadinya cutinya itu karena memang kalau tidak diambil akan hangus. Jadi ngambil cutinya sekedar supaya tidak perlu kejar-kejaran dengan mesin absen gitu ya. Jadi sudah direncanakan datang, tapi ada kabar duka, warga ada yang meninggal. Jadi nanti ada pemakaman jam 12. Eh, apa Kalau habis ngajar balik kanan tuh biasanya susah gitu ya, susah dibalik kananin. Tapi ya eh, syukur tadi Pak Dir, oke Mas gitu ya. Ya udah deh syukur deh. Tadinya udah khawatir nggak dapat izin dari Pak Dir. Oke. eh, Baik, materi kita di setelah UTS, ini pertemuan pertama setelah UTS. Materi kita setelah UTS ini cukup padat kan memang dipadatkan ya, tapi kita coba teman-teman. Nah, yang mau saya tawarkan nanti setelah ini, karena kita ada di masa-masa untuk menyusun proposal, silakan saja kalau memang nanti terkait dengan ini, ada yang mau dibicarakan terkait dengan metodologi pengembangan perangkat lunak ataupun informasi ya. Saya rasa diskusi metodologi atau teknik pengembangan perangkat lunak itu akan selalu berkembang, berinteraksi dengan manajemen informasi. Jadi silakan saja perangkat lunak apapun gitu ya, berbasis Android, desktop, itu silakan saja. Demikian juga karena kita bermain di metodologi, jika teman-teman bingung mengkaitkannya dengan metodologi penelitian di proposal teman-teman, ya silakan juga kalau nanti ada mau ditanyakan gitu ya teman-teman ya, hingga kita ke depan. Nah, di LMS sudah saya taruh materinya, mudah-mudahan sudah diakses. Bahkan timeline untuk hingga terakhir ya, minggu depan berarti pertemuan terakhir ya. Wah, berarti setelah minggu depan UAS kita. Sudah UAS, sudah minggu depan. Perjanjiannya UAS-nya setelah last targa, teman-teman. Jadi nanti teman-teman nggak usah gitu, Reza, tenang aja, last targa nggak usah diginiin. Ya, gitu. Nggak usah digituin. Biasa aja kali gitu ya. Nah, nah, silakan saja kalau memang nanti WAS-nya diperkirakan akan setelah uh, maaf setelah pulang dari Asia Tarda nanti. Baik, materi kita di minggu ini, maaf di hari ini adalah karena minggu ini ada tiga ya. Di hari ini adalah, oh sorry, maaf, sebelum sebelum lanjut, di minggu ini kita akan full sinkronus tatap muka atau media seperti ini. Prioritasnya adalah tatap muka. Jadi besok kita bertemu, Kamis kita bertemu. Minggu depan, karena saya agak ngiri dengan teman-teman yang kemarin sempat Mas Latif ya, yang sempat ngerasain, saya juga pengen ngerasain gitu ya. Jadi minggu depan saya akan tinggal teman-teman sehingga nanti materinya saya akan tinggalkan video dan mungkin seperti yang sekarang gitu ya. Jadi 3 hari ini kita akan mencoba mensimulasikan metode yang sama gitu ya. Jadi ada latihan yang nanti akan kita bahas di kelas, tapi sudah saya taruh di LMS. Ya, yang sudah ngeliat mudah-mudahan ngerjainnya nanti ya kita ada waktu kok untuk ngerjain. Jadi nanti ini tidak lama kita ada waktu untuk ngerjain. Yang penting teman-teman apa fokus saja untuk ini. Baik. Sebelum saya lanjut di materi kita minggu ini, ada pertanyaan dengan materi kita sebelumnya dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Kita sudah bahas terkait dengan apa itu informasi, kita sudah bahas terkait dengan metode pengembangan informasi, kita sudah bahas terkait dengan karakteristik informasi, kita sudah bahas terkait dengan bagaimana mengunci requirement, kita sudah bahas mengenai bahkan yang menurut silabus seharusnya kita bahas besok terkait dengan business process engineering atau perubahan bisnis proses, kita sudah bahas kemarin gitu, bahwasanya memang akan ada perubahan proses bisnis yang mungkin terjadi gitu. Dan bahkan memang seharusnya diharapkan sebuah informasi itu mengubah proses bisnis gitu ya. Sehingga tidak as usual, tidak sekedar otomatisasi, tidak sekedar bahkan tidak sekedar digitalisasi, atau bahkan tidak sekedar otomatisasi, tapi benar-benar merubah proses bisnis menjadi lebih
efektif itu. Jadi yang paling awal kan digitalisasi ya, business process digitalization, terus yang atas business process automatization, terus yang lebih naik lagi business process reengineering. Jadi sudah berubah proses bisnisnya, informasi merubah proses bisnis. Ya, seperti yang sekarang terjadi di Satu Sehat ya, Mobile JKN gitu ya. Nah, sekarang teman-teman mendaftar mencari kamar, mendaftar kesehatan itu ini apa namanya? Lewat Mobile JKN. Kebiasaannya di ini Mbak Cinta, kebiasaannya dijaga bersih-bersih mata depan kamera, udah cantik-cantik ini apa? eh, jadi turun grade karena bersih-bersih mata di depan kamera. Ya, kadang-kadang kebiasaan ya, jalan kebiasaan gitu. Baik, karena nggak ada pertanyaan, kita lanjut saja berarti materi kita. Kalau ada pertanyaan, karena kita modelnya seperti ini, kalau ada pertanyaan, saya minta teman-teman untuk ini ya, untuk apa? Untuk langsung on cam ya, langsung nanya saja, langsung on cam. Oke, sip. Mudah-mudahan terlihat teman-teman ya, terkait dengan apa? UCD yang kan kita bahas saat ini adalah UCD, User Center Design. Kita udah bahas ya waktu itu ya teman-teman ya, tapi hanya sebagian kan, bukan UCD secara keseluruhan. Salah satu tekniknya yang kita kenal ya UCD ya. Nah, kita sekarang coba dalami dalam studi kasus yang tertentu. Bentar. Eh, Iya, tuh ini kok. Nah, mudah-mudahan ada kendala nih, mohon maaf. Saya jadi terpaku. Oke, sip. Ya, mudah-mudahan jelas. Sekarang kita akan bahas mengenai UCD. Nah, apa itu UCD, teman-teman? Kita udah bahas ya? Kita udah bahas ya belum ya UCD ya? Sekilas ya, teman-teman. Kemarin sudah waktu di materi UI. Oke, di materi lain kita sudah bahas sekilas terkait dengan UCD ya. Nah, UCD ini adalah pendekatan dan bisa disebut sebagai pendekatan atau proses ya. Ini bukan bukan metode teman-teman ya, karena nanti di slide-nya nanti akan dikatakan UCD digabung dengan Agile, UCD digabung dengan prototyping. Jadi prototyping, Agile dan teman-temannya yang menggunakan pendekatan. Namun juga ada UCD yang sudah termodifikasi, yang sudah di-embed dengan sebuah metode sehingga muncul metode UCD. Jadi harus bedakan ya pendekatan UCD dengan metode UCD. Tapi UCD sendiri teorinya awalnya adalah sebuah pendekatan atau proses dalam mengembangkan sistem perangkat lunak yang menempatkan pengguna atau user itu sebagai sebuah pusat, gitu ya. Sebagai pusat kalau tadi digambar tadi ya, sebagai pusat dari maaf, nah sebagai pusat gitu ya dari seluruh aktivitas dari desain, gitu ya tentunya. Nah, inti gagasannya adalah sistem ini harus menyesuaikan diri dengan pengguna, bukan pengguna dipaksa menyesuaikan diri dengan sistem, gitu ya. Jadi em, apa? Kalau pengguna dipaksa untuk menyesuaikan sistem, kemungkinan besar sistemnya tidak akan digunakan. Kita sudah punya banyak studi kasus ya. Walaupun memang bisa bisa jadi, tapi kondisinya mungkin berbeda. Contoh misalnya teman-teman, internet banking. Em, Menurut teman-teman siapa yang pertama kali pakai internet banking? Memperkenalkan sistem internet banking atau berinternet menggunakan perangkat lunak di handphone. Maaf, di browser. Menurut teman-teman kira-kira siapa? Bank mana nih? Gak apa-apa, kita di forum online nanti nyebut nama bank nggak apa-apa. Kita nggak, tidak mengendorse kok. Ayo, monggo, silakan. Yang Anda ingat atau tahu internet banking, kira-kira siapa nih? Anda sudah kenal ada banyak bank di Indonesia kan?
Hmm? Atau di chat boleh kalau takut feedback. Di chat boleh kalau memang takut feedback soundnya. Sinpa untuk yang saya tahu ya, M-Banking kalau di Indonesia pertama kali BCA. Saya udah kira jawabannya begitu. Tenot, jawaban Anda salah. Semua mengira demikian, tapi bukan dia. Beliau memanfaatkan, bank ini memanfaatkan eh, apa yang sudah dimulai oleh bank lain. Dan pada akhirnya bank yang memulai ini kehabisan energi untuk mengubah proses bisnis atau pola pikir masyarakat Indonesia. Dan saat masyarakat Indonesia berubah pola pikirnya, dia sudah kehabisan energi dan akhirnya bank ini mengambil alih peluangnya gitu. BCA mengambil alih dan akhirnya orang kenalnya BCA. Ada yang tahu? Mungkin banknya sudah tidak ada sekarang. Namanya Bank Internasional Indonesia. Nanti dicek teman-teman ya, BII. Bank Internasional Indonesia nanti Anda bisa cek kapan dia meluncurkan internet banking. Sekarang sudah tidak ada banknya, gitu ya. Gonjang-ganjing langsung karena kondisinya seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi apa dipaksa untuk berubah proses bisnisnya. Dan itu kenapa kalau Anda melihat sekarang let's say pemesanan eh, kendaraan daring gitu ya. Apapun vendornya, cara eh, perilaku perilaku aplikasinya sama. Demikian juga pemesanan yang lain ya, sama gitu kan. Toko online orange dan hijau sama gitu. Karena kalau sampai dia mengubah user, meminta user untuk mengubah gitu ya. Oh hijau udah keluar duluan, orange ikutan. Terus orange pengen hal yang baru gitu kan. Ya orange akan akan ditinggalkan karena dia memaksa user untuk menyesuaikan dengan sistem, bukan sistem menyesuaikan dengan kebutuhan atau kebiasaan user. Gitu ya tentunya. Nah, ini berbeda dengan pendekatan tradisional pada saat kita pengembangan pralunak, kita biasanya menekankan apa menjadi kebutuhan, gitu ya. Dilihat di apa namanya SOP seperti apa, atau Bapak pengennya aplikasi seperti apa, gitu. Yang tidak kita wawancarai key user yang memang pakai, gitu ya, yang diwawancarai pejabatnya, pimpinannya yang memang sudah S2, sudah S3 gitu ya. TI lagi, waduh mantap sekali gitu ya. Tahu bedanya garis lurus, kotak dengan silang gitu. Begitu sudah dibuat, penggunanya, stafnya bingung. Apa bedanya garis lurus, kotak dengan silang di atas gitu ya. Itu saya pernah ngalamin teman-teman. Ironis ya. 2000 berapa itu? 2005 itu saya ngalami di tahun 2005 di Pulau Jawa itu ada pegawai negeri yang tidak tahu bedanya garis lurus kotak dan silang di ujung kanan atas halaman window gitu ya. Gitu ya. Jadi untuk matiin aplikasi diketik garis gitu ya. Karena kalau garis diketik diklik kan halaman hilang gitu ya. Padahal mengecil bukannya hilang. Nah, UCD ini menekankan kebutuhan nyata dari pengguna kunci, tapi juga melihat apa menjadi keterbatasan pengguna. Kemudian apa konteks dari pengguna ini dan bagaimana pengalaman pengguna secara menyeluruh. Gitu ya tonton ya. Nah, itu yang apa menjadi utama ini tadi menjadi yang ada di slide kita gitu ya. Jadi pendekatan tradisional yang dulu kita lakukan saat kita melakukan wawancara pada siapapun yang memang mengatakan perlu aplikasi itu mulai kita geser. Kita akan wawancarai key user. Karena nanti dia akan mengatakan apa yang menjadi kebutuhan dia. Terus berarti pimpinan nggak boleh Pak, boleh saja. Tapi maksudnya key user jangan dilupakan, karena nanti dia yang akan pakai aplikasinya. Itu teman-teman. Nah, sorry maaf. Tujuan tujuan dari pendekatan ini apa? Gitu ya. Harapannya memang tadi dengan pendekatan UCD ini, kalau dilihat di slide-nya ini, harapannya adalah aplikasi lebih mudah digunakan, efisien, efektif. Yang pasti sesuai dengan konteks lah. Gitu ya. Jadi aplikasi tidak lagi, wih ada pendekatan UI, UX, sorry ada pendekatan AI nih, gitu ya. Hari gini nggak ada AI gitu ya. Hari ini nggak ada mesin learning gitu ya. Mohon maaf ya para penggemar AI, eh, para penggiat AI, para penggiat mesin learning.
bukan saya anti ya, enggak gitu. Tapi kadang-kadang kan saat ini dikit-dikit saya juga mengalami teman-teman karena Mas Adi ini nggak ditambahkan AI atau machine learning, pembimbing atau promotor saya mengatakan demikian. Saya kaget juga loh, loh. Iya soalnya kalau hari gini nggak ada terus buat apa gitu. Nah itu yang apa menurut saya kenapa harus harus dipaksakan pakai AI gitu ya. Eh, jadi dengan UCD ini kecanggihan fitur itu hanya cara untuk kita mengatasi keterbatasan pengguna. Jadi kalau pengguna itu punya keterbatasan pengetahuan, kita gunakan let's say agentic AI gitu ya, yang memang dia ada banyak data yang kita bisa ambil gitu ya. Kalau misalkan keterbatasan pengguna terkait dengan pengetahuan atau cara untuk mensintesa data, tapi kemudian datanya ada, oh ya udah kita bagaimana nih? Kita gunakan mungkin machine learning yang yang apa ya sudah special tune untuk kebutuhan tertentu gitu ya. Tapi dia tidak mengambil data dari luar, dia full dari dalam data yang ada, tidak dikolaborasi. Nah itu kan keterbatasan-keterbatasan yang ada ya teman-teman ya. Kita harus harus sesuaikan kebutuhannya untuk apa. Nah, atau mungkin yang lain gitu ya. Oh ternyata memang eh, apa dari pengguna ini pengguna ini ingin keterbatasannya adalah tidak tidak memiliki em, let's say apa ya kekuatan atau mungkin power untuk kemudian menentukan bagaimana bentuk laporan. Oh ya kita siapkan ekspor dalam bentuk Excel gitu ya. Jadi fitur-fitur canggih tadi itu karena keterbatasan pengguna gitu. Bapak ini laporannya mas seperti apa? Waduh saya cuman eselon 3 mas, mohon maaf. Ini biasanya Bapak eselon 2 yang minta laporan gitu. Bapak eselon 2 itu dari saya sudah 20 tahun di sini mintanya ganti-ganti mas gitu. Nah, itu berarti kita akan sesuaikan teman-teman. Nah, jadi fitur canggih ekspor Excel tadi untuk kebutuhan itu. Itu ya contohnya teman ya. Nah, model dari pendekatan UCD ini ada beberapa teman-teman. Jadi tiga, tiga opsi ini, tiga opsi ini berkembang, tapi kemudian apa bisa digunakan bersama-sama, tapi juga bisa akhirnya oh yang terbaru aja kontekstual gitu ya, ngapain pakai yang lama yang kooperatif gitu ya. Pada awalnya CD ini dikembangkan dengan pendekatan kooperatif desain, gitu ya, di mana desainer dan pengguna ini dianggap setara gitu ya. Jadi oh ya udah maunya seperti apa gitu ya. Jadi ya apa sama seperti yang saya alami sewaktu saya mengembangkan eh, website saya dengan rekan dari Gunadarma gitu. Karena kita jadikan setara. Nah, kemudian yang mungkin teman-teman apa sering lakukan adalah partisipasi aktif dari pengguna. Gitu ya. Nah, ini biasanya yang paling jelas adalah evaluasi desain. Kalau diskusi atau workshop ini agak agak apa? Ini kan participatory design conference ini ya, ini seperti workshop gitu ya. Nah, itu sepertinya kurang di konteks teman-teman agak kurang. Tapi kalau pasca sarjana sering ya teman ya. Tapi kalau evaluasi desain, Anda membuat desain terus Anda tanya-tanyakan seperti ini gitu ya. UI UX-nya seperti ini gitu ya. Mock-up-nya seperti ini gitu ya. Itu ya, itu itu saya rasa teman-teman sering sering lakukan. Nah, kemudian kontekstual desain gitu ya. Atau sering juga disebut sebagai customer center design gitu ya. Ini benar-benar melibatkan pengguna dalam konteks nyata. Nanti yang kita contohkan atau kita akan cobakan yang kontekstual design teman-teman. Nah, kontekstual design ini akan lebih lebih nyata itu kalau kita mengamati langsung. Nah, ini yang akhirnya let's say gitu ya. Nanti teman-teman ingin mengklaim yang Anda lakukan adalah user center design gitu ya. Apakah bisa gitu? Ya, saya kurang tahu nanti tahapannya ya. Tapi setidaknya alasannya itu sudah bisa teman-teman. Karena sebagian besar tema Anda kan diambil dari PKL ya. Anda sudah mengamati langsung bagaimana proses bisnis ini berjalan saat selama Anda PKL. Dan kemudian Anda mengusulkan aplikasi untuk kemudian eh, me, apa, meotomatisasi, mendigitalkan, mengubah proses bisnis yang ada. Jadi
alasan memilih kontekstual design karena Anda sudah mengamati langsung bagaimana pengguna bekerja, itu sudah bisa. Tinggal nanti tahapannya bagaimana. Ya, itu kalau memang Anda ingin mencoba mengklaim sebagai kontekstual design. Enggak Pak, saya main aman aja seperti yang Bapak kenalkan di metodologi. Oh ya udah silakan saja gitu. Nah, ISO itu sudah mensyaratkan. Jadi kalau nanti teman-teman mengklaim sebagai user center design, ikutin aja di ISO-nya seperti apa. Gitu, ISO 9241210. Gitu ya. Prinsip-prinsipnya adalah desain didasarkan pada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 ya, 6 prinsip ya benar. Desain ini the design is based on explicit understanding of user test environment. Jadi memang menyesuaikan pemahaman eksplisit dari pengguna tugas atau aktivitasnya dan lingkungannya. Terus pengguna dilibatkan sepanjang proses desain dan pengembangan. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, desain itu dievaluasi, design is driven and redefined by user-centered evaluation. Ini desain dievaluasi dan disempurnakan berdasarkan peran baik dari pengguna. Itu yang prinsip yang ketiga. Prosesnya iteratif, gitu ya. Itu kenapa tradisional SDLC tidak cocok karena tidak iteratif. Desain address the whole user experience. Gitu ya. Desainnya harus memperhatikan keseluruhan pengalaman pengguna. Jadi misalkan Anda yang, oh iya Pak, saya terbiasa untuk menggunakan aplikasi toko hijau. Gitu ya. Oh iya, kalau memang terbiasa dengan toko hijau, kira-kira ada tidak kesulitan-kesulitan yang dialami saat menggunakan aplikasi toko hijau? Dan ada tidak hal-hal yang menarik yang menurut Bapak itu eh, perlu untuk diteruskan di aplikasi yang sedang kita buat, gitu ya. Nah itu pengalaman pengguna bisa bisa masuk di situ gitu ya. Seperti apa ya pengalaman pengalaman mengaplikasikan dengan satu jari saat nyetir motor tapi dengan tangan kiri gitu ya. Nah eh, itu eh, kondisi yang yang memungkinkan gitu. Itu nanti ya kalau dilihat dilirik di slide terakhir berkaitan dengan diskusi kita nanti gitu ya. Bermain dengan satu tangan gitu. Nah, yang terakhir tim desain berkaitan dengan desain ini melibatkan yang memang berkaitan dengan desain sosial karena kita berkaitan dengan psikologi dan teknis. Sudah terbayang nih tombolnya bagaimana bisa di deliver nggak tombolnya nanti gitu ya. Jadi tim desain yang memang mengenal kaidah-kaidah desainnya, tim sosial yang memang berkaitan dengan interaksi psikologinya dan tim teknis. Nah, selanjutnya di UCD ini, kalau memang kita melakukan wawancara, kalau kita melakukan wawancara terhadap pengguna ya, mungkin bukan pengguna kunci, terhadap pimpinan yang melakukan ini ada beberapa poin-poin yang nanti bisa mengawali. Ini awal teman-teman ya. Beberapa kan bingung gitu ya. Ini kebetulan saya sedang ada di fase-fase wawancara eh, calon pegawai di gereja saya mengawali pertanyaan pasti dengan seperti yang saya sampaikan ya, pertanyaan holistik ya. Apa yang Anda ketahui tentang pekerjaan yang ditawarkan? Kan saya sering sampaikan teman-teman ya, pertanyaan yang mengawali untuk menggali, misalnya kita akan membangun sebuah aplikasi random key generator, berarti yang kita tanyakan adalah eh, bagaimana kebutuhan, apa kebutuhan atau bagaimana kebutuhan, lebih baik bagaimana ya, karena dia akan eksplorasi bagaimana kebutuhan key random key generator yang ada di BSSN yang sepanjang Bapak tahu. Nah, dia kan bertanya banyak, udah kita catat-catatin itu. Nah, ini lebih spesifik lagi siapa pengguna sistem, apa tujuan dan tugas mereka. Nanti dari situ kita akan lihat, gitu ya, apakah tugas mereka itu eh, terselesaikan semua dengan aplikasi ini, apakah tujuannya tercapai, apakah ada fitur untuk mengevaluasi tercapainya tujuan, gitu ya. Seberapa berpengalaman mereka dengan teknologi, berapa lama mereka menggunakan teknologi itu, gitu ya. Pengalaman-pengalaman, informasi apa yang mereka butuhkan untuk bisa menjalankan tugas, gitu ya. Kemudian how do user think the document should work, gitu. Bagaimana prosesnya seharusnya bekerja, bagaimana kondisi ekstrim kalau seperti tadi ya.
Hmm, nanti kita akan buat sebuah aplikasi pelaporan. Ya, Anda buat aplikasi pelaporan begini kan. Gitu. Tapi saat kondisi yang ekstrim ya kondisi pelaporan kita harus dengan kondisi pelaporan dengan satu jari gitu kan. Kemarin saya nyoba kondisi ekstrim mencoba mengambil video dengan posisi gini teman-teman, ya, tangan kanan gitu. Itu ekstrim ekstrim sekali gitu ya. Jadi fotonya tuh saya kendalikan kan kalau beginian bingung teman-teman. Apa mengepaskan tidak stabil gitu ya. Nah, ini saya cari cara untuk stabil, saya jepit dengan tangan kiri, tangan kanan gitu. Saya jepit tangan kiri, tangan kanan, terus yang jempolnya untuk menggerakkan tombol video milih-milih gitu ya. Itu kondisi ekstrim sekali gitu untuk pengambilan gambar. Nah, kondisi ekstrimnya. Is the user multitasking? Apakah dia memang banyak banyak pekerjaan yang dilakukan, gitu ya. Bagaimana proses user interface-nya, apakah dia disentuh, kemudian apakah dia dengan suara, gestur, gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang memang nanti contoh berkaitan dengan bagaimana pengguna memanfaatkan atau berinteraksi dengan aplikasi. Ini contoh saja teman-teman. Nah, elemennya yang terpenting gitu. Kalau tadi adalah pendekatannya, yang paling baru adalah contextual design. Nah, elemennya yang penting adalah yang pertama yaitu accessibility atau aksesibilitas. Yang kedua legibility, keterbacaan. Yang terakhir adalah language atau bahasa. Nah, aksesibilitas ini ya awalnya agak-agak bingung ya. Saya membuat aplikasi, mau menggunakan fitur aksesibilitas di aplikasi ini agak-agak bingung awalnya. Ternyata memang gambarnya jadi lebih besar, tombolnya jadi lebih gitu ya. Pernah membedakan teman-teman saat handphone Anda di apa driving mode dan non driving mode. Saya yang pernah coba ini apa raise hand. Ada fitur raise hand-nya ada kan ya? Saya mau hitung ada berapa yang raise hand. Siapa yang pernah memanfaatkan fitur fitur driving mode di handphone? Oh, belum pernah, teman-teman. Mantap. Belum pernah ya? Oke, sip. Belum pernah Mas ya? Oke, sip. Nah, itu menarik teman-teman. Saat kita driving mode, maka tombolnya menjadi langsung lebih singkat, lebih eh, oh nggak ada di sini, nggak ada. Dia tidak saya taruh di depan. Biasanya ada tapi di depan. Saya driving, motorcycle atau driving. Oh iya, tidak ada ini. Iya, tidak ada saya. Yang ada malah kids mode. Nah, tapi kalau kids mode beda nih. Kalau kids mode berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan em, aksesibilitas yang dibatasi. Nah, navigasinya lebih mudah teman-teman. Itu kenapa saat Anda apa? Misalkan saat ada OS, saya matikan aja mungkin biar lebih seru saat kemudian. Hmm, nah, kemudian saat kemudian kita keluarkan seperti ini navigasi ya. Nah, proses-proses seperti itu yang memang akhirnya lebih gampang di mana sih? eh ini saya geser. Oh, lebih di mana nih? Dia misalkan saat ini ada di sini, yang navigation ini ya, teman ya. Saya geser karena lebih gampang jadi saya di bawah kan. Nah, sekarang dia di bawah. Jadi kalau saya geser, kalau saya sedang memegang begini, dengan mudah saya bisa geser. Nah, itu kan aksesibilitas teman-teman ya.
kita bisa atur ada di mana posisinya. Demikian juga kemarin ngobrol dengan teman-teman di 3 RPLK, tapi proyeknya gagal teman-teman dengan S1 gitu ya, dengan perencanaan gagal proyeknya gitu. Tapi ya ya udah. Eh, Kemarin karena memang kebijakan Pak Kepala aplikasi tidak boleh dikembangkan oleh teman-teman gitu ya. Yang operasional itu nggak boleh oleh mahasiswa. Jadi kemarin kita sudah coba lihat apakah peta peta kinerja yang dibuat oleh BSSN ini akan lebih banyak diakses menggunakan handphone atau oleh laptop gitu ya. Dan dijawab oleh handphone gitu ya. Sehingga saya cantumkan dia panah ke bawah. Teori yang berbeda ada sebenarnya. Nah, kemarin saya ngobrol nih Mas Karsen dengan Mas Gani gitu ya. Mas Gani tawarin ke Mas Karsen aja. Mas Karsen kemarin disuruh sama Pak Dir untuk membuat peta kinerja. Monggo tawarin ke Mas Karsen aja, nanti kemudian seluruh mahasiswa kita cek seberapa mereka bisa memahami apa target kinerja Senat dengan data yang sudah dimasukkan ke sana. Nah, monggo aja itu sudah kemarin sudah dapat izin, sudah saya sampaikan kalau mau dimanfaatkan gitu ya, sehingga nanti Mas Gani pun bisa gunakan itu sebagai bahan untuk apa ya, kajian gitu ya. Eh, karena sudah nggak kepakai kan aplikasinya, saya bilang udah pakai aja di buat Senat, nanti kalau mau di deploy di server Senat boleh, udah kalian pakai itu sudah sistem kita memang ke bawah teman-teman. Jadi saat ini sistemnya itu bisa diakses di eh, saya saya kirim ke Mas Agri ya. Siapa? Nah, sip. Nah, Sanapati. Nah, ini teman. Ini ya, navigasi pohon kinerja. Ini pohon ciri-ciri pohon kinerja, nanti pohon kinerjanya seperti ini. Nah, ini ada satu target apa, nanti dilihat indikatornya apa di sini, indikatornya apa, kemudian targetnya berapa, penanggung jawab pelaksananya unit siapa berapa gitu ya. Nah, kemarin kayak gini Mas Karsen yang diminta Pak Dir, nggak salah ya, di paparan kita. Banyak yang nampingin ya teman-teman ya kemarin. Siapa aja yang nampingi di rapat? Mbak Nabila juga ada kan ya kemarin? Siapa ada Pak? Ya. Nah, ini kemarin ini yang diminta seperti ini. Nah, ini kemarin sudah dibuat ini. Set collapse all. Nah, kurang tahu apa metode ini sudah menggambarkan atau tidak. Tapi dengan ini kalau dilihat digunakan di handphone lebih enak karena dia ke bawah ya. Scroll down gitu. Nanti kondisinya seperti ini. Ini datanya sedang data data BSSN. Nanti monggo. Wah, ini lagi iseng malah Lazaro malah pakai ini mode. Ya, mode mode berkendara itu menarik kalau sedang menggunakan handphone di kelas ya, karena nggak perlu ini tombol mana untuk sembunyi dari dosen, tombolnya gede-gede. Nah, tadi accessibility itu navigasi mudah. Bagaimana cara untuk menemukan informasi tadi ya, dari kondisi sana. Tapi memang em, pada akhirnya yang dibuat oleh teman-teman di sorry dari BSSN itu pada akhirnya ya masih seperti mana ya? Oh, saya hapus untuk maaf. Karena video.
Sampai sekarang belum jadi sih aplikasinya, baru mock up video. Jadi bentuknya ke samping gitu ya. Jadi memang hanya bisa diakses lewat laptop. Tablet pun nggak bisa. Karena memang dia ke samping gitu ya. Keterbatasannya resolusinya nggak bisa. Jadi memang windownya browsernya dibuat desktop view ya. Nah itu baru baru bisa di tablet. Konsisten menu kiri kanan. Keterbacaan legibility juga teksnya, fontnya, variasi. Ada berapa variasi font teman-teman yang boleh di sebuah aplikasi berbasis web? Tiga ya. Hanya boleh tiga variasi font. Itu pun yang sudah, itu pun yang bersaudara. Jadi tiga variasi font yang saudara. Empat itu sudah maksimum. Umumnya direkomendasikan tiga, tiga variasi font. Empat sudah cukup rumit itu ya. Itu memang spesifik gitu. Itu for smart user. Contoh misalkan Scopus itu variasinya bisa sampai empat. Website Scopus Anda bisa lihat fontnya itu bisa variasinya bisa banyak. Ya karena yang membaca Scopus, yang baca ACM ya memang terpelajar, memang khusus. Coba detik.com, variasi fontnya udah banyak, maksimum tiga. Variasi warnanya juga tidak terlalu banyak yang nabrak. Ya. Hindari font-font yang dekoratif, kontras tinggi, gitu ya. Kemudian yang elemen ketiga terkait dengan language, bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kemudian jargon-jargon teknis, gitu ya. Useless unless the situation calls for it, jargon or technical terms should not be used, gitu ya. Contoh apa ya jargonnya? Jargon misalkan apa ya? Eh, tapi repot ya. Kayak kemarin saya sedang persiapan nasi tada ini ada istilah kontak ya, peralatan kontak teman ya, kebutuhan kontak gitu. Saya bingung, saya cari istilahnya apa gitu. Setahu saya kontak itu singkatan, tapi sekarang singkatannya sudah hilang gitu. Ya kontak itu memang dipahami sebagai perlengkapan pribadi gitu. Itu kan jargon gitu kan. Tapi ya kalau nggak dipakai malah kemudian rumit gitu ya. Ya tapi ya udah. Eh, tapi yang jelas dia tidak teknis gitu ya. Nah, yang teknis mungkin berkaitan dengan apa? eh Ya ke teknis kriptografi gitu ya. Berkaitan dengan teknis kriptografi, misalkan kita menggunakan padding gitu ya, istilah-istilah gitu kita coba hindari di interface. Lebih baik mengarah pada kalimat aktif dan struktur yang sederhana. Ya, nanti monggo teman-teman silakan evaluasi apakah tadi yang saya tunjukkan pohon kinerja tadi sudah sesuai atau belum. Pak, ini tadi kalau ngelihat elemen-elemen accessibility, legibility, language, ini ada yang kurang pas ya, monggo saja silakan. Ini coba kita kita buat. Dashboard memang kita tidak coba ganti tentu ya, karena jargon teknis sekali kalau kita buat antar apa eh, lebih mudah dipahami dashboard gitu ya, walaupun dia asing. Nah, lanjut itu setelah elemen. Nah, tapi memang ada situasi retoris yang memang mempengaruhi dari apa namanya UCD ini. Di sini ada audience, purpose, dan konteks. Siapa saja mereka, audiensnya siapa saja, usia pendidikannya, latar belakang pendidikannya, tadi kondisi fisiknya, keterbatasannya apa, gitu ya. Tujuannya apa, dia menggunakan itu konteks, sorry, maaf, purpose, dan konteks situasi apa yang mereka menggunakan ini. Misalkan Pak Budi adalah pengemudi atau mitra eh, ojek online. Purpose-nya adalah bekerja menggunakan aplikasi ojek online. Nah, konteksnya di situasi apa ya bermotor karena dia perlu mengambil pick up, dia perlu deliver, dia perlu ngecek rute gitu ya. Nah, ini nanti akan mempengaruhi interface dari aplikasi ojek online untuk mitra. Itu contohnya untuk sudut pandangnya seperti apa. Nah, itu mengapa untuk mitra aplikasinya berbeda ya antar mukanya tentunya. Bukan antar mukanya, aplikasinya berbeda untuk mitra. Aplikasi taksi ojek online untuk mitra dengan untuk kita pengguna beda karena situasi penggunanya beda.
Ini tidak dibedakan berdasarkan user, enggak, tapi memang karena memang benar-benar berbeda karena antar mukanya berbeda. Ya, saya dulu pernah menggunakan aplikasi taksi online yang pada saat itu aplikasi mitra dengan pengguna itu sama, teman-teman. Cuman kalau saya login as mitra dengan saya login as pengguna. Nah, dampaknya memang interface-nya ada beberapa yang mirip. Nah, pada waktu itu ada ada salah ada salah operasional. Baik, saya pernah pengalaman mitra atau driver supir taksi online juga pernah. Uber, teman-teman, waktu itu. Tapi Uber sudah tidak ada sekarang ya. Gitu. Jadi saya selesaikan pesanan sebelum dia pick up, itu saya pernah ngalamin. Jadi dia dapat uang tapi dia nggak jemput saya gitu. Selesaikan pesanan tuh ada, selesaikan apa apa selesaikan pengantaran itu, selesaikan itu ada. Kalau nggak salah sekarang sudah nggak bisa. Terus batalkan pesanan tuh masih masih bisa. Kalau sekarang sudah nggak bisa. Kalau sudah di jarak tertentu. Kalau waktu itu masih masih bisa. Demikian juga dia, saat dia kemudian apa mengambil penumpang, tapi saya belum pick up, saya belum klik, maka dia dianggap belum mengambil. Jadi saat dia mengambil, saya harus mengambil. Jadi tombol pick up itu ada di dua, gitu ya. Nah, itu kan dari mulai konteks, purpose itu sudah berbeda, gitu ya. Audiensnya sih dapat, tapi konteks sama purpose-nya tidak dapat. Nah, sekarang udah mulai dibedakan. Ini ya, tergantung konteks sama purpose-nya berbeda. Nah, analisis, kalau kita melakukan analisis, pada hari ini nanti kita akan kenal ada yang namanya persona. Tadi ya, persona itu adalah audience. Kemudian skenario. Skenario itu berkaitan dengan tujuan dan konteksnya. Ini tadi ya, persona ya. Persona orang-orangnya, ini istilah saja teman-teman. Gunakan istilahnya, karena kita menggunakan UCD. Tapi kalau di tempat lain kita nyebutnya mungkin user ya, sini persona. Karakter fiktif yang mewakili tipe pengguna. Ada primary, secondary, dan anti persona. Jadi primary persona adalah memang key user, secondary persona adalah user yang memang bukan key user, dan anti persona adalah yang tidak ditargetkan. Eh, Kalau targetnya bukan dia, tapi ternyata dia pakai, apa nih yang perlu kita sediakan, gitu ya. Nah, mungkin yang ketiga ini nonton ya, yang anti persona ini ya, yang mungkin apa anti persona ini ya, yang mungkin kita jarang jarang apa jarang expose gitu ya kalau anti persona ini. Kalau anti persona ini ya, yang di sini kita jarang expose ini. Tapi kalau secondary, kemudian primary, ya ini kita sudah expose, sudah sering. Key user gitu ya, sudah sering. Tapi kalau anti, ada yang udah pernah teman-teman mengidentifikasi anti persona? Belum, Pak. Belum Belum. ya? Oke. Ya, oke. Nah, itu apa konsepnya, teman-teman. Sorry. Nah, selanjutnya skenario. Ini aktivitas atau cara dia menggunakan sistem kita seperti apa sehari-hari dia. Masalah yang dihadapi bagaimana, kondisi emosionalnya bagaimana. Jadi bukan bukan cuma cara menggunakan, tapi juga emosinya bagaimana. Nanti kita lihat contohnya ya. Bagaimana SIM ini digunakan dalam kehidupan nyata, gitu ya. Itu termasuk emosinya ada di dalamnya. Nah, ini fase UCD yang oleh Britox et al. Ini kemudian ini ya apa direkomendasikan sebagai sebuah metode, teman-teman ya. Jadi kalau Anda mengambil yang tulisan ini, yang setelah terakhir ini sebagai metode, bukan lagi pendekatan, karena itu sudah digabung dengan prototyping. Nah, kita ambil contoh nih, teman-teman. Nanti setelah ini baru kemudian kita masuk di fase diskusi. Langsung saja, gitu kan. Contohnya adalah primary personanya adalah orang yang memiliki penglihatan rabun dan juga tidak bisa berjalan. Dia ada di kursi roda.
dia ada di rumah dan kondisinya itu gelap. Itu pengguna utamanya. Nah, yang lain adalah orang dewasa lain yang ada di ruangan itu. Gitu ya. Jadi misalkan kita buat aplikasi untuk membantu interaksi di rumah, smart remote gitu, smart smart home, eh, perangkat smart home untuk kemudian orang, nah yang memiliki disabilitas. Di sini disabilitasnya adalah contohnya adalah rabun atau mata. Nah, namun juga eh, dia ada kalanya terkendala karena usia mungkin ya, sudah sepuh gitu, sudah tua. Selain mata juga kesulitan berjalan atau bahkan hingga di kursi roda. Dia di rumah dan suasana rumah ya terang sih, tapi juga tidak terang sekali ya, wajarnya rumah lah gitu ya. Lebih cenderung mungkin gelapnya rumah. Namun aplikasi ini juga bisa digunakan oleh orang lain yang ada di rumah itu, tapi tidak untuk anak-anak. Nah itu coba terbayang nih, aplikasinya seperti apa. Anggap saja kita aplikasi untuk smart home gitu ya. Dia akan menggerakkan atau menyalakan AC, TV, lampu, gitu ya, peralatan elektronik lain gitu. Itu seperti apa nanti bentuknya? Nah, nah, berada di rumah, alat bantu melihat saat gelap, alat bantu melihat tersebut harus mudah dijangkau, digunakan, gitu ya. Ini konteksnya di sini, misalkan kita membuat alat bantu untuk melihat. Yang tadi ya, let's say kalau tadi saya sampaikan konteksnya adalah membuat aplikasi untuk smart home, kita ubah skenarionya, ada seorang yang butuh alat bantu untuk melihat dalam kegelapan. Alat bantu tersebut harus mudah dijangkau dan digunakan oleh orang berkursi roda. Dan tersebut juga harus mudah dilihat dan dipegang karena user sudah rabun. Ini let's say kita ganti alat bantu teman-teman ya, bukan aplikasi ya, tidak harus tidak harus eh, atau aplikasi. Bukan aplikasi ya. Nanti sebenarnya kuncinya sudah dari sini juga gitu. Ada seorang yang berada di kondisi gelap, kemudian dia agak rabun, susah melihat, dan dia eh, susah bergerak karena dia berada di kursi roda. Nah, dia butuh alat bantu untuk melihat, untuk menerangi area yang memang gelap di rumah tersebut saat dibutuhkan, tapi juga harus mudah dilihat dan dipegang karena tadi ya, dia posisinya agak rabun dan kemudian mobilitasnya terbatas. Keberadaan alat tersebut harus selalu berada dekat user agar user tidak perlu repot-repot dan susah saat ingin menggunakan, terutama jika lo tiba-tiba mati lampu atau kondisinya tiba-tiba menjadi gelap. Nah, kalau melihat kondisi tadi, yang dibutuhkan saat kondisi gelap adalah cahaya. Dengan adanya cahaya, maka dapat membantu user untuk melihat. Karena user juga itu rabun, maka harus dekat dengan dirinya alat-alat ini. Sumber cahaya harus dekat sehingga cahaya yang jatuh ke mata dan dapat melihat lebih jelas. Nah, di sini yang akhirnya dijatuhkan adalah senter, teman-teman, atau lampu. Tapi ini saya challenge nanti ya, setelah ini ya, teman-teman ya. Saya baca dulu nih. Ya, sengaja saya munculkan karena saya challenge nanti. Alat bantu melihat yang dibutuhkan ini bukan aplikasi, sekali lagi ini alat. Di sini divonis adalah senter atau lampion atau ya sejenisnya lah ya, yang memang dipasang dekat dengan kursi roda. Dapat selalu dekat dengan mudah dijangkau, digunakan oleh user. Tombol lampu dibuat dekat dengan pegangan tangan pada kursi roda sehingga mudah untuk dijangkau. Bahan tombol menggunakan bahan yang kasar dan kasar sehingga dapat dengan mudah diraba dan dibedakan dengan pegangan kursi roda yang licin. Oke dong. Dapat dilepas, dapat dipasang sehingga saat dia tidak di kursi roda dan juga digunakan di lengan yang lain. Namun juga tidak mudah rusak atau tidak mudah lepas dengan tidak sengaja gitu ya. Sehingga nanti kalau nanti dibuat mainan anak-anak maka tidak tidak lepas dari kursi roda karena bantu anak-anak dia gitu ya. Bisa dilepas tapi tidak dengan mudah gitu ya.
Namun demikian, karena posisinya dia adalah lampu ataupun dia tombol, memang agak sulit untuk membuat pengamanan. Jadi memang dengan keterbatasan itu, maka dibuat ketentuan dia harus dibatasi dari anak. Jadi tidak dibuat dia children proof gitu ya, child proof gitu tidak, tapi child dilarang pegang itu. Nah, pada studi kasus ini teman-teman, dengan kondisi yang seperti ini, apakah benar solusinya adalah center? Ada nggak? Ini kan studi kasus yang kalau di bukunya di tahun 2005. Saat ini di 2025, 20 tahun kemudian. Ada nggak solusi lain? Ada nggak yang lain teman-teman? Chat boleh, eh, open mic boleh. Lilin Pak, lebih tradisional. Lilin lebih tradisional, oke. Tapi kan nyalainnya mas, kan dia tadi punya keterbatasan untuk bergerak. Berarti dia harus bawa korek kemana-mana. Lilin bisa, tapi kan tadi saat kemudian tiba-tiba gelap, dia butuh segera. Berarti dia bawa korek kemana-mana. Kalau jawabannya iya, saya harus periksa Mas berarti ini, wawancara nih. Kalau Mas iya bawa korek kemana-mana kan berarti takutnya bawa temannya korek kemana-mana kamu. Enggak. Gimana? Ada lagi teman-teman? Izin Pak, headlamp Pak. Apa? Headlamp Pak. Headlamp. Oke, headlamp. Headlamp ya. Sip. Ada lagi teman-teman? Headlamp bisa, tapi dipasang gitu ya. Lilin juga bisa, tapi harus bawa headlamp berarti dipasang. Nanti Mbak Nabira membayangkan headlamp ada di kepala nenek dan kakeknya ya Mbak Nabira. Ayo teman-teman. Ingat ya, tidak harus canggih, tapi kecanggihan itu atau teknologi canggih itu dipasang karena keterbatasan dan karena kebutuhan dari user. Bukan kita kasih solusi canggih. Tapi gak berarti anti canggih, teman-teman. Mungkin HP Pak, kan biasanya ada fitur center walaupun Tapi mungkin bukan tujuan utama dari adanya HP tersebut. HP remote mas ya, HP yang bisa jadi remote untuk semua aplikasi ya. Siap benar Pak. Ya, merek tertentu deh. Tapi sekarang, Izin Pak, mungkin Google Glass oke, paling sip. efektif. Google Nest ya, Google Nest. Google Glass Pak, kacamata gitu. Oh, Google Glass. Nabrak nanti dia saat gerak di, enggak ya, Google Glass itu bisa tembus pandang ya. Bisa Dia Pak. bisa dilihat realita ya. Iya. Oke. Bisa. Apa teman-teman? Nah, udah mulai naik nih. Dengan solusi-solusi tahun 2005. Apalagi teman-teman, ayo. Yang lain. Coba saya izin konfirmasi, Apa? Pak. Jadi tantangannya itu kan berarti butuh cahaya, nempel di kursi roda, terus tadi Nah, ada yang nempel nyebutin, orangnya ya. oh Yang yang nempel nempel orang orangnya. ya, Pak. Iya, nempel orangnya. Cahayanya Oh, dekat sama kursi roda. oke. Tapi tadi ada mention tentang eh, benda alat tersebut jangan sampai terkena orang anak kecil kan. Iya. Eh, Gimana kalau misalkan eh, lampunya itu di built-in di kursi rodanya. Jadi kursi roda yang nyala gitu. Terus didesain biar eh, gak gampang lepas. Terus aman buat anak kecil, Pak. Oke. Sip. Jadi kursi roda yang bercahaya gitu, Pak. Oke. Tunggu, yang lain. Sudah canggih sekarang, teman-teman. Sudah ada fingerprint recognition. Sudah ada voice recognition sekarang.
Sudah ada lampu dari Cina yang remote-nya bisa digunakan untuk lampu yang lain setelah saya beli 4 biji. Ini di ruang kerja saya ada lampu deteksi gerak yang wah dia nggak bisa gerak ya. Ini ada sensor geraknya di sini sebenarnya. Tapi ya sepertinya apa karena kondisinya terang jadi dia tidak berfungsi. Ini saya gunakan kalau saya naik ke ruang kerja belum sempat nyalain lampu eh, sudah nyala dulu dia. Posisinya harus dekat dengan tangga karena kalau enggak anak saya takut nanti naik ke atas. Udah terbayang teman-teman? Apa kira-kira? Ini udah ada yang spill tadi beberapa. Tapi nggak semua kan. Kalau kita pakai remote semua anak-anak bisa pakai remote-nya. Istri saya pakai lampu yang eh, dipasang di tempat cuci piring, di meja kerja, di tempat masak gitu ya. Tapi setelah kita beli 3 4 biji itu ternyata remote-nya bisa dibuat gantian gitu ya. Bisa dibuat sini, buat sana gitu ya. Saya kira cuma satu. Jadi sekarang eh, apa remote-nya kita taruh di titik-titik yang memang strategis gitu. Di dekat dapur ada satu remote untuk nyalakan 2 titik. Dan nanti dia geser kemana. Nanti kalau dia mau nyalakan dari depan TV, ada remote yang di depan TV. Gitu ya. Karena toh juga bisa dipakai untuk semuanya. Dia mau nyalakan dapur dari depan TV bisa, dia mau nyalakan tempat cuci piring dari depan TV bisa, dia mau nyalakan lampu meja belajar dari depan TV bisa. Apa lagi teman-teman? Jadinya belum terbayang? Masih nyari-nyari Pak nih. Masih nyari ya? Ya, oke oke, sip. Ya, pada akhirnya memang saat kita mengembangkan perangkat lunak, saat kita kemudian mendengar requirement, tantangan terbesar adalah kita sudah punya solusi apa yang digunakan gitu ya. Nah, itu yang memang menjadi tantangan teman-teman. Karena kebanyakan dari kita kan, eh Dek, lagi TA ya? Iya Pak, iya Bang, iya Mas. Bisa nggak kamu buat aplikasi web pakai teknologi frameworknya, anggap pakai framework Laravel ya. Nanti konten. Jadi teknologi yang digunakan itu sudah didikte. Bukan teman-teman, saya butuh website. Websitenya itu memang nanti dengan mudah bisa dikembangkan, dideploy, kemudian juga di-maintain gitu. Apa bang ya? Nggak gitu kan ya teman-teman ya. Teman-teman, Dek bisa nggak nanti buat aplikasinya pakai begini, metodenya begini, tadinya begini gitu. Kita jadi benar-benar jadi kayak tukang coding gitu ya. Dan mohon maaf nih, jadinya kita jadi tidak terlalu berbeda dengan teman-teman SMK pada akhirnya. Gitu ya. Nah, itu yang dikhawatirkan teman-teman. Jadi mulai sering belanja ini teman-teman ya, teknik, metode, teori untuk pengembangan pralunak. Karena beberapa dari teman-teman sudah langsung di apa didikte nanti mengembangkan pakai pendekatan ini gitu ya. Pakai cara ini itu apa mulai mulai dikembangkan. Beberapa pun kemarin nanya ke saya gitu, kenapa kok mahasiswa khususnya bimbingan saya ataupun saya masih menggunakan Scopus AI sampai sekarang, padahal kan ini AI gitu ya. Saya sampaikan ini bukan untuk menyelesaikan masalah, ini untuk membuat kita tampak menguasai masalah saat kita berdiskusi dengan calon klien. Cara tercepat untuk kita tampak menguasai masalah adalah kita membaca semua teori yang ada. Dengan Scopus AI saya sudah bisa baca 15 referensi, 15 teori gitu ya, referensi dan saya bisa paham teori yang terkait dengan masalah ini. Untuk benar-benar menyelesaikan masalah, ya saya baca beneran papernya. Tapi pada saat saya diminta, Mas bisa nggak ketemu nanti kita cari solusinya gitu. Nah, saya akan berusaha untuk tambah menguasai karena kalau nggak jadi bukan jadi teman diskusi yang saya butuh ini Mas. Aduh, saya belum pernah deh. Nanti pakai begini. Aduh, saya nggak tahu deh. Jadi bingung gitu. Oh iya, iya, iya. Nanti saya chat dulu ya. Nanti saya tanyakan kepada anak mahasiswa saya.
Oh iya, saya cari dulu ya. Saya tanyakan sama mahasiswa saya. Itu kan kebayang ya, diskusi sama orang seperti itu, nanti solusinya apa gitu ya. Udah gini aja deh, saya bikin list requirement, saya ke WA ke kamu, udah kamu bicara sama mahasiswa kamu aja lah gitu. Jadinya seperti itu nantinya. Oke, teman-teman. Jadi itu jadi apa? Jadi awal bahasanya, oh kita butuh butuh untuk apa? Teman-teman memiliki pengalaman gitu ya, pakai apa saja. Nah, untuk mengasah, kita masuk di studi kasus yang kedua, teman-teman. Ya memang sudah ada di assignment. Jangan-jangan ini dari tadi pada diem karena sedang kerjain ini. Oke, baik. Aplikasi pelaporan layanan publik, teman-teman. Sebuah instansi pemerintah mengembangkan aplikasi pelaporan gangguan layanan publik, air, listrik, layanan fasilitas umum ataupun jalan. Aplikasi ini ditujukan untuk masyarakat luas, termasuk warga lanjut usia, termasuk pengguna dengan keterbatasan akses digital. Ini bukan keterbatasan ini ya fisik ya, tapi keterbatasan akses digital. Jadi yang nggak pernah gitu ya, nggak pernah. Tapi sekarang jarang ya tonton ya, tapi siapa tahu gitu ya. Kayak kemarin kasus apa? Kiris ya, tonton ya, sempat viral dia. Ngikutin nggak tonton kasus Kiris yang viral itu? Siapa tahu Pak. Tahu ya? Oh yang nggak tahu berarti nggak pernah jajan Mbak. Yang nggak tahu nggak pernah jajan berarti. Yang nggak tahu nggak pernah jajan kalau apalagi yang nggak tahu ternyata sering naik kereta. Wah itu lebih lebih kebangetan lagi gitu. Karena tokonya berafiliasi dengan KAI. Jadi di mana ada KAI di situ ada tokonya. Nah, itu keterbatasan digital. Nah, itu pada kasus itu dia tidak tahu bagaimana cara menggunakan QRIS. Sebenarnya di salah satu rumah sakit di Depok juga ada teman-teman. Kalau mau menunggu orang sakit, maka karcis berlangganannya hanya bisa dibayar pakai QRIS. Dan itu ada banyak yang akhirnya karena nggak tahu pakai QRIS-nya bagaimana, lebih baik dia nggak pakai berlangganan. Sementara di tempat lain juga di Depok, di salah satu mall, ada yang tahu ada kemungkinan pengunjung mallnya itu yang punya keterbatasan akses ke QRIS atau ke uang elektronik, sehingga dia menempatkan petugas parkir di pintu keluar. Jadi bagi yang memang punyanya uang tunai, petugas parkir ini megang uang elektronik untuk ditappingkan gitu ya. Itu solusi solusi manual untuk mengatasi keterbatasan digital. Bayang kan, orang Depok aja ada yang bingung cara pakai uang elektronik. Juga pengguna dengan kondisi darurat. Masalah yang sering terjadi adalah aplikasi sulit digunakan, terlalu banyak menu, laporan gagal dikirim, pengguna bingung dan akhirnya tidak jadi melapor. Jadi aplikasi membingungkan, jadi nggak jadi melapor. Nah, pengguna itu bisa berada di rumah atau di jalan. Dan gangguan itu bisa mendadak. Ini dari narasi tadi ya. Kita simpulkan berarti pengguna itu bisa di mana saja. Bisa di rumah, bisa di ruangan, atau bisa di jalan, di luar ruangan. Pengguna ini bisa kapanpun menggunakan, karena gangguan itu bisa jadi mendadak. Pengguna bisa mengalami dalam kondisi, wah ini naik satu ini. Tergesa-gesa, emosi, koneksi internet tidak stabil tadi ya. Aduh, kenapa sih kok ngalami kok tadi kan emosi ya? Kan tadi emosi itu ini ya tadi ya, bingung akhirnya tidak jadi melapor gitu ya. Itu kebayang ya, orang punya tujuan akhirnya batalin itu karena emosi kan kebanyakan ya. Ah, udahlah, dapat banget lah. Ya. Nah, koneksi internet juga bisa jadi tidak stabil. Aplikasi bisa menggunakan satu tangan karena tadi ya kondisi darurat dan bisa jadi cahaya itu kurang karena malam hari atau lampu mati, listrik yang mati. Kita ngelaporin, kebayang apa namanya, lampu tenaga surya gitu ya. Lampu bertenagakan cahaya. Terus lampunya kerjanya kapan gitu? Kalau ada cahaya, terus ada cahaya ngapain ada lampu gitu ya. Oh maaf Pak, laporannya bisa jadi kalau ada listrik gitu. Kalau ada internet, internet bisa nyala kalau ada listrik. Nah kalau saya mau laporin listrik mati gimana? Ya nunggu nanti internetnya nyala Pak. Terus nanti internetnya nyala kapan? Ya kalau nunggu listriknya nyala Pak. Terus listriknya nyala kapan nggak saya laporkan? Gitu. Itu kondisi-kondisi yang kadang menjadi jokes saat identifikasi kebutuhan. Tapi itu terkadang ini ya teman-teman ya, apa tidak terbayang teman-teman ya, bahwasanya
Kalau kita di sisi pengembang, karena kita kita tidak terbayang bahasanya aplikasi yang kita kembangkan itu eh, punya requirement yang membatasi penggunaan. Nah, let's say anggap saja namanya Pak Budi, gitu ya. Kasusnya nih, contohnya, teman-teman. Pak Budi ini berada di rumah pada malam hari dan tiba-tiba air mati. Pak Budi ini segera melapor agar masalah bisa ditangani. Membuka aplikasi laporan pelayanan publik dan berharap bisa langsung melapor tanpa harus membaca banyak teks, tanpa membuat akun baru, tanpa bingung milih menu. Tapi ingat ya, juga jangan sampai nanti ada laporan palsu. Jika proses terlalu rumit, maka cenderung menyerah. Kalau di luar negeri itu jarang teman-teman, di Eropa setidaknya ya, karena apa aturan keamanan publiknya itu keamanan identitas pribadinya, sorry, keamanan identitas pribadinya itu sangat dijaga. Jarang sekali aplikasi yang mengharuskan kita untuk eh, membuat akun. Kalau di kita kan basisnya ini ya, zero trust, gitu ya. Rakyat itu tidak bisa dipercaya, pemerintah nggak bisa dipercaya, gitu ya, zero trust. Gitu. Tapi penerapan zero trust yang salah, gitu. Pemerintah menganggap rakyat tidak bisa dipercaya, rakyat menganggap pemerintah nggak bisa dipercaya, pemilik aplikasi menganggap pengguna nggak bisa dipercaya, jadi harus login. Pengguna menganggap pemilik aplikasi nggak bisa dipercaya, gitu ya. Sehingga zero trust banget. Nah, kalau kita identifikasi, Pak Budi ini kondisinya ini. Let's say dengan kondisi itu dia 62 tahun, pensiunan. Penglihatan mulai berkurang, kurang terbiasa dengan aplikasi digital, menggunakan ponsel Android kelas menengah, mudah panik, kelas menengah ini ya walaupun canggih tapi biasa lah ya, orang-orang tua ya teman-teman ya. Ada yang mengamati kebiasaan ayah ibu kakek neneknya dengan handphone yang canggih yang Anda belikan atau yang dibeli oleh mereka, sering nyimpen gambar, video, Pernah, Pak. ya gampang penuh ya, Mas Lazaro ya. Benar, Pak. Iya. Nah, keterbatasan-keterbatasan seperti itu yang memang muncul. Nanti kalau aplikasi Anda mengharuskan requirement space tertentu, hati-hati. Kalau memang dia digunakan oleh orang-orang yang sudah tua. Itu kenapa kalau Anda lihat Mobile JKN tidak terlalu besar space-nya. Karena siapapun harus bisa install. Aplikasi Taspen untuk kemudian pensiunan juga tidak terlalu besar ukurannya. Anda bisa lihat nanti. Pak Budi ini mudah panik kalau menghadapi error, namun tujuan utamanya adalah dia ingin agar laporannya bisa cepat terselesaikan. Dengan usianya, teks kecil nggak bisa terbaca, gitu ya. Istilah-istilah teknis dan alur yang panjang juga rumit, gitu ya. Kalau ngajarin orang tua yang sudah sepuh kan, kalau sudah 5 tahap aja, udah pusing gitu ya. Kalau bisa tiga tahap selesai, gitu ya. Tak, 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 selesai. Gitu. Kalau udah 5 tahap, bentar, 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 Mas. Saya catat dulu, gitu ya. Aku udah 3 tahap. eh, cari titik 3 di kanan atas. Kemudian diklik, dipilih. Nah, itu selesai. Gampang. Tapi kalau udah lebih dari itu, udah sebentar, saya cari dulu, Mas. Gitu ya. Nah, yang lain, ini mungkin anaknya atau saudaranya. Ini ada, anggap saja, sebut saja Ibu Rina. Umurnya dengan usia yang masih relatif muda, 35 tahun. Dia paham teknologi, terbiasa dengan aplikasi berbasis mobile, dan harapannya memang fiturnya lengkap. Karena memang semua pengguna harus bisa ya. Ya, terutama histori laporan, karena dia pengen lihat kan, laporan dia tidak lanjutin atau tidak. Nah, namun, kebutuhannya Bu Rina ini tidak boleh mengorbankan keterbatasan Pak Budi. Nah, yang lain, anak-anak ini bukan target. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar anak-anak ini tidak pakai? Oke, teman-teman. Itu ini comparisonnya dan ini adalah hasil SLR-nya yang saya lakukan secara cepat semalam menggunakan Scopus AI. Jadi ada beberapa referensi. Jadi kalau Anda mau melihat kasusnya seperti Anda, silakan. Nah, ini ya berarti pendekatannya ini. Prototyping atau Anda menggunakan tadi user center design. Peningkatan signifikan pada usabilitas dan
utilitas dan usabilitas. Jadi, misalkan ingin Anda menemukan sebuah kasus di mana aplikasi itu jarang digunakan atau sulit sulit untuk digunakan. Nah, bagaimana agar aplikasi ini lebih mudah digunakan atau lebih sering digunakan oleh pengguna? Maka, menurut Morgan, pada papernya, pendekatan user-centered design itu cocok untuk mengevaluasi usability. Ini evaluasi tapi ya, bukan pengembangan. Ini pengujian. Nanti yang lain ada pengembangan nih. Ini pengembangan, ini pengembangan, ini pengembangan, ini pengembangan, ini pengembangan terus. Gitu. Ini contohnya kalau teman-teman butuhkan apa? Contoh bagaimana UCD digunakan bersandingan dengan Agile Scrum, bersandingan dengan prototyping, ataupun berdiri sendiri menggunakan 7 tahap yang tadi ya, contohnya, dengan prinsipnya. Jadi yang diambil prinsipnya saja nih, teman-teman. Evaluasi sistem web KS. Oke, sip. Ini teman-teman nanti yang ada di assignment. Ada pertanyaan, teman-teman. Assignment-nya silakan kalau mau dibuka. Materinya sudah ada, assignment-nya juga sudah ada, tidak ada batasnya, silakan dikumpulkan, dikerjakan kapanpun Anda ada waktu. Ada pertanyaan? Cukup paham, teman-teman? Mbak, saya ingin bertanya, Pak. Ayo, silakan Mbak Jina. Maksudnya kalau seandainya kita menggunakan prototyping, apakah itu artinya otomatis menggunakan user center design? Dan kalau menggunakan user center design, apakah wajib membuat yang itu, Pak, tadi skenario dan personanya itu, Pak, di tugas akhirnya, Pak? Oke, sip. Saya tidak menangkap yang pertama. Jika menggunakan apa, otomatis tidak bisa dianggap UCD. Tadi apa ya? Lalu kalau menggunakan metode prototyping, Oh, prototyping. Oke, sip. Ya, baik. Yang pertama, eh, terkait dengan prototyping dan UCD. UCD ini adalah pendekatan. Jadi kalau Mbak menggunakan prototyping dengan pendekatan UCD, maka Mbak perlu mempertimbangkan tadi ya, pengguna dengan semua kebutuhan dan kebiasaan atau cara dia menggunakan kelebihan dan ya, kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu prinsipnya. Penggunaan istilah-istilah persona, kemudian skenario gitu ya tadi yang ada di slide, penggunaan istilah-istilah persona, kemudian eh, karakteristik dari primary persona, secondary persona gitu ya. Kemudian skenario dari masing-masing persona untuk kemudian menggunakan. Nah, itu adalah kata kunci yang digunakan, bukan kata kunci ya, istilah-istilah yang digunakan spesifik pada UCD. Jadi, saran saya, prinsipnya dulu aja. Bahasanya Mbak melibatkan personil kunci. Dan Mbak mempertimbangkan pengguna kunci. Udah, tadi Pak Budi ya, pengguna kunci, dan Bu Rita, itu pengguna kunci. Bu Rina. Nah, yang bukan pengguna kunci, ya, yang bukan pengguna adalah anak-anak. Jadi, memperhatikan pengguna kunci dan memperhatikan siapa yang bukan pengguna, itu kata kunci pertama pada UCD. Jadi, saat Mbak tidak mengidentifikasi, keren banget ya, deteksi AI ya dia. Saya baru tahu loh. Cakep ya. Saya gini aja dia langsung deteksi ya. Waduh. Loh, keren banget. Ya, itu yang pertama. Gini aja deh, daripada ntar ketahuan. Dikira ngasih jempol. Wah, kacau banget ini. Zoom. Nah, yang pertama saat Mbak mendeteksi pengguna kunci dan siapa yang bukan pengguna, itu berarti Mbak sudah mempertimbangkan UCD.
Yang kedua yang harus ada di UCD adalah Mbak mempertimbangkan bagaimana cara dia menggunakan. Tadi kata kuncinya adalah emosional, cara penggunaan, keterbatasan gitu ya. Itu adalah kata kunci atau istilah yang maaf, kata kunci yang ada di UCD. Saya pakai itu Pak, tapi saya nggak menggunakan istilah primary persona. Iya, boleh juga gitu ya. Tapi ya dalam revisi minor, Mbak akan diharapkan pakai istilah supaya lebih memaknai aja. Contoh misalkan saya ada di Poltek Pak, tapi saya manggilnya mahasiswa gitu ya, bukan taruna. Ya panggil taruna lah. Saya sering juga sama Dir. Panggil taruna lah, kan sekarang panggilnya taruna. Males Pak, saya panggil mahasiswa aja lah gitu ya. Saya seperti itu. Jadi ya Anda nggak noleh gitu ya. Padahal bukannya nggak paham, tapi di konteks UCD nyebutnya persona, gitu, bukan user, gitu ya. Primary persona, secondary persona, anti persona itu istilahnya. Nah, tadi ada karakteristik lain yang memang tadi ada di slide, audience, purpose, dan konteks tadi ya. Konteks bagaimana penggunaan, purpose bagaimana dia menggunakan, tujuan dia apa, gitu ya. Gitu. Jadi audience yang tadi disebut sebagai persona tadi, purpose dan konteks yang tadi skenario, nah itu yang akhirnya menjadi kata kunci di UCD. Istilahnya mau pakai persona atau skenario atau tidak itu urusan urusan nanti. Yang penting Mbak jalankan tuh. Karena kesalahan kelupaan mengidentifikasi anti persona itu narik mundur ke belakangnya panjang kan. Tapi mengganti kata user menjadi primary persona, nah itu gampang kan? Sidang seminar nih. Kemudian, Mbak, ini Pak UCD ya? Iya. Namanya bukan user, Mbak, persona. Gitu. Ya udah langsung aja ganti gitu. Mbak, ini anti personanya belum dibuat ya? Iya. Identifikasi deh gitu. Oh iya, akan identifikasi. Kayaknya cuma identifikasi kan, tapi begitu Mbak dapat dia ada keterbatasan ini. Oh itu requirement bisa berubah. Requirement berubah, codingan berubah, ngulang. Jadi pastikan prinsipnya dulu dipenuhi, istilahnya tadi. Jadi itu cuma istilah tadi, Mbak. Yang Mbak sebutkan tadi persona, skenario itu istilah. Ya itu disarankan menggunakan itu agar lebih memunculkan UCD-nya. Tetapi yang menjadi hakikat UCD tadi, Mbak tahu audience, purpose, sama konteks ya. Siap, terima kasih, Pak. Ya, sip. Nah, nanti kita ke pertanyaan pertama, eh, berarti prototyping itu tidak berhubungan dengan prototyping tidak berhubungan dengan em, apa UCD. Kalau Anda pakai prototyping bukan berarti Anda pakai UCD. Prototyping bisa digabung dengan UCD. Di slide terakhir tadi ada. Ya, ini kayak saya pengembangan perangkat lunak berbasis web menggunakan prototyping. Nah, udah. Teman-teman pusing menggabungkan pemrograman web dengan prototyping. Berhasil, berhasil. Ternyata ada yang memberi namanya WebML. Teman-teman menggabungkan antara UCD dengan prototyping. Susah, rumit. Berhasil, berhasil. Ternyata ada yang mengajukan UCD sebagai metode pengembangan pralunak berbasis prototyping yang tadi di slide. Gitu ya. Tapi one way or another apapun itu silakan teman-teman. Kalau saya selalu saran ke teman-teman di level Anda cari penelitian yang memang sudah berjalan dengan sebuah cara penelitian atau cara pengembangan tertentu, adopsi itu, ATM itu udah. Jangan sekali-kali mensintesa atau mensintesa dari beberapa jurnal atau bahkan mensintesa dari beberapa teori gitu ya. Jurnal A, B, C, D, jurnal A pakai requirement, identifikasi requirement pakai cara satu, jurnal B eh, desain pakai cara dua, jurnal C pengembangan pakai cara tiga. Berarti saya pakai satu, dua, tiga. Nah itu akan di challenge. Karena satu benar, dua benar, tiga benar, satu, dua, tiga belum tentu benar. Setuju ya teman-teman ya? Setuju nggak? Pak, Kalau nggak setuju kan berarti kita akan menganalogikan eh, pop mie, mie-nya airnya direbus, tapi mie-nya nggak perlu dicelup, nggak perlu direbus, nanti diseduh. Mie instan, mie-nya direbus.
kemudian yang lain ada yang minyak direbus, bumbunya dimasukkan di panci. Nah, kalian memasak mie goreng dengan mie telur, bukan mie instan. Memasak air panas, mie telur taruh di gelas, terus mie telur disiram air panas. Kan beda ya. Jadi bukan berarti terus cara 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 memasak mie instan dan pop mie itu bisa diadopsi saat Anda memasak mie telur gitu ya. Enggak. Jadi oh ternyata pop pop mie itu cara masaknya begitu. Nah, mie sedap bikin cara masaknya sama gitu ya. Oh ternyata mie instan Indomie cara masaknya begitu. Mie sedap mie instan bikin caranya sama. Tapi mie telur, cap ayam dua telur nggak berani dia pakai cara yang sama. Mudah-mudahan dapat ya teman-teman ya. Jangan sampai nanti ketemu di diskusi berikutnya teman-teman ada yang mengadopsi dari jurnal A cara satu, jurnal B cara dua, jurnal C cara tiga, satu dua tiga disajikan. Itu kayak Anda masak mie telur, cap ayam dua telur pakai cara masak pop mie digabung dengan cara masak mie instan. Ya. Oke, tugasnya sudah jelas teman-teman untuk latihan Anda? Siap sudah, Pak. Udah ya, sip. Nanti saya pantau dari sini, teman-teman. Nanti, oh, udah 14 lagi. Mas Fakih udah menyesuaikan ya. Baik. Nanti bisa dilihat, teman-teman, em, untuk apa? Untuk tugasnya. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan. Nanti saya upload rekamannya untuk kemudian diskusi berikutnya kalau memang teman-teman membutuhkan, gitu ya. Nanti kalau memang nanti kondisinya ternyata wajah Anda ada di rekaman, berarti nanti saya akan ngerekam lagi khusus untuk kebutuhan YouTube, gitu ya, dengan materi yang sama karena saya menghindari wajah Anda muncul di YouTube. Tapi butuh rekaman ini untuk kemudian nanti mungkin unlisted sementara udah butuh. Oke, begitu teman-teman. Selamat mengerjakan. Kalau ada nanti yang perlu ditanyakan, jangan ragu untuk WhatsApp. Mohon doanya mudah-mudahan besok kita bisa ketemu fisik gitu ya. Jadi kan lumayan bisa ngerasain. Wih keren banget zoomnya. Bisa zoom up, zoom on yang di Mbak Cinta. Iya tadi Mbak Cinta nunduk langsung nge-zoom ke belakang. Gitu ya. Saya baru tahu zoom bisa gitu ya. Tempat saya nggak jalan soalnya. Oke. Ya, kalau besok bisa ketemu lebih seru diskusinya terkait dengan kebutuhan yang lain. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat mengerjakan latihannya. Sampai ketemu besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya end untuk semua ya teman-teman. Siapa? Pak. Pak.